Seorang siswi SMP berusia 13 tahun diperkosa 21 orang di Kecamatan Walendrang, Luwu, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini dialami korban 2 hari berturut-turut. Saat ini polisi Resor Luwu menangkap 14 tersangka pelaku dan masih memburu 7 orang lainnya. Dilansir dari detik.com, peristiwa ini sebenarnya terjadi pada Juli lalu, namun baru dilaporkan pada 11 Oktober 2017. Dari 14 pelaku yang ditangkap, 6 diantaranya masih di bawah umur, bahkan salah satunya baru berusia 13 tahun. Peristiwa ini terjadi di pinggir sungai di Desa Saragi, Kelurahan Buloe, Kecamatan Walendrang 2 hari berturut-turut. Saat ini korban masih dalam keadaan trauma, namun telah ditangani oleh Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak LPPA, pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sudah bergabung bersama kami dari Mapolda Sulawesi Selatan, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Diki Sondani. Selamat sore Pak Diki, Anda bisa mendengar jelas suara saya? Sangat jelas Mbak, selamat sore. Selamat sore Pak Diki, mengapa pertanyaan besarnya, mengapa baru terungkap sekarang Pak Diki? Bagaimana polisi mencium informasi ini? Jadi kalau kita melihat kasus perkosaan ini kejadiannya pada bulan Juni 2017 dan dilaporkan 11 Oktober kemarin. Nah, ini cukup lama tenggang waktu yang dilakukan oleh para tersangka ini. Ya, banyak para tersangka ini yang 7 orang ini masih menjadi buron. Dan kita ketahui jarak antara Polsek dengan Ibu Kota Luwu ini cukup jauh, ya lebih dari 100 km. Nah, oleh karena itu kita masih mengejar 7 tersangka dan mereka sudah kabur kemana-mana. Ada yang juga labur ke Makassar. Siapa yang akhirnya mengadukan ke polisi, Pak? Jadi korban bersama neneknya ini mengadu kepada kepolisian, ke Polsek Walendrang. Kasus ini ditangani oleh Polsek Walendrang. Jadi korban atas nama S ini berawal dia jalan-jalan, kemudian ketemu dengan tersangka atas nama D, kemudian korban diajak ke sebuah sungai. Ya mungkin perkiraan korban bahwa D hanya untuk mengajak jalan-jalan atau berwisata. Tapi ternyata di sana korban diperkosa oleh saudara D. Setelah diperkosa oleh saudara D, D ini mengajak teman-teman yang lain untuk ikut memperkosa korban. Nah, sehingga korban diperkosa berkali-kali oleh orang-orang yang berbeda, hampir 21 orang. Kemudian malam harinya korban tidak pulang ke rumah. Korban dibawa ke rumah saudara D juga. Nah, di rumah saudara D ini korban diperkosa juga berkali-kali. Ya, ini sungguh sangat tragis ya, bahwa korban diperkosa sampai 2 hari oleh orang yang cukup banyak, dan kami sangat prihatin sekali dan sangat mengecam sekali terhadap tindakan yang sangat brutal ini. Bagaimana dengan keluarga korban pada saat kejadian? Apakah tidak mencari korban ketika ia tidak pulang ke rumah? Ya, inilah yang kami sesali, kenapa korban tidak cepat lapor ya kepada pihak kepolisian. Ya mungkin juga korban takut dan juga korban berada di desa ya. Mungkin dia ingin melapor malu. Inilah yang membuat korban akhirnya trauma untuk melaporkan kasusnya tersebut. Kita ketahui kalau korban perkosaan, dia pasti akan merasa malu kalau namanya diekspos di media, akhirnya dia mungkin takut. Namun ini adalah suatu keberanian dari korban, kita ajukan juga bahwa dia sudah berani untuk melaporkan walaupun terlambat. Namun insya Allah kami sudah mengantongi nama-nama para tersangka. Sampai kapanpun tersangka tersebut akan kami kejar, walaupun dia sudah keluar dari kota Luwu. Kondisi korban saat ini seperti apa, Pak Diki? Ya, Anda bisa bayangkanlah kondisi korban saat ini pasti sangat trauma ya. Ya, diajak bicara pun mungkin dia tidak maulah dengan semua orang. Ya, kita sudah datangkan tim psikologi dari Pemda Kabupaten Luwu ya, supaya yang bersangkutan bisa kembali tegar ya terhadap cobaan yang sangat berat ini. Ya, ini sungguh sangat tragis ya.
anak siswa SMP kelas 1 berusia 13 tahun yang diperkosa berkali-kali oleh orang-orang yang bejat ini. Dan ada juga pelaku yang masih berusia anak, Pak Diki, betul? Ada, betul. Ada yang umur 4 tahun. Ya, ini sangat berapa tahun, Pak? mengkhawatirkan itu ya. 14 tahun ada. 14 tahun menjadi pelaku. Iya, 14 tahun menjadi pelaku ini. Dan sudah ada ditangkap, juga umurnya Pak? 17 tahun. Sudah. Itu sudah kita tangkap pelakunya. Dan karena pelakunya ini masih anak di bawah umur, nanti kita akan koordinasi dengan pihak Bapas untuk pengawasan khusus. Karena kalau untuk perlindungan anak ada undang-undang khusus ya. Iya, kemudian 7 orang yang belum ditangkap itu usianya rentang usia berapa sampai berapa, dan apakah mereka bekerja atau berkuliah atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat nama orang DPO ini, rentang usianya antara 17 tahun sampai 25 tahun. Dan mereka ini ada yang masih sekolah, ada juga yang pengangguran. Tapi lebih banyak mereka ini adalah pengangguran. Semasif apa usaha polisi saat ini untuk mengejar para tersangka, para pelaku? Kita sudah sebar foto DPO kasus perkosaan ini ya. Kita juga kerjasama dengan seluruh Polres. Apabila Polres-Polres di jajaran Sulawesi Selatan menemukan ya ada foto-foto, ada tersangka, segera lakukan penangkapan dan diserahkan ke Polres Luwu. Pak Diki, apakah kemudian ada selanjutnya upaya pencegahan untuk agar hal serupa tidak terulang? Peristiwanya Juli, tapi kemudian baru dilaporkan sekarang. Apakah tidak sebaiknya Polres-Polres melakukan pendekatan jemput bola, datang ke desa-desa secara berkala? Ya, kita sudah lakukan pembinaan ya terhadap desa-desa, Babin Kamtibmas, ya terutama kepada anak-anak sekolah agar menghindari ya tindakan-tindakan yang bersifat asusila. Seperti kita ketahui bahwa di wilayah Sulawesi Selatan ini sangat terkenal juga dengan minuman keras yang namanya balo. Ini juga yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang asusila ini. Dan kita sudah melakukan himbauan-himbauan kepada para Babin Kamtibmas, juga sudah turun ke jalan, ya, turun ke desa-desa supaya perempuan-perempuan ini agar lebih berhati-hati. Ya, tentu kerjasama ini perlu kita tingkatkan antara pihak kepolisian dengan pihak Pemda dan juga para alim ulama. Dan supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian ini berlangsung. Apa ancaman hukuman untuk mereka yang sudah tertangkap, Pak Diki? Ini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara, Pak. Dan saya harapkan kepada saya harapkan kepada kawan saya, kejaksaan tuntut dia semaksimal mungkin, rekan saya hakim juga tuntut dia semaksimal mungkin, karena dia telah merusak masa depan seseorang. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Diki Sondani. Terima kasih.